Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belum hilang ingatan kita terhadap gagalnya prestasi yang ditunjukkan oleh timnas U23 kita, Gerald Vandenberg yang telah melatih beberapa saat, tentu bisa dievaluasi oleh PSSI, oleh Pak Ketum dan yang lain tentu, berkait dengan prestasi yang sudah ada. Kalau kita bandingkan pada saat zaman pelatih Sinteyong atau STY, tentu prestasinya sama, hanya menjadi runner up saja. Oleh karenanya, maka tentu ada konsekuensi real yang diterima oleh General Vandenberg, yang berupa dicopotnya pelatih U23, tetapi bukan untuk kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia, tetapi hanya untuk SEA Games. Jadi untuk SEA Games, ini nanti pelatihnya bukan Gerald Vandenberg. Tentu pertanyaannya adalah, lalu siapa yang bisa dipercaya untuk bisa melatih SEA Games? Karena tentu waktunya juga sangat terbatas. Terutama ketika kita pada saat U23 saat ini, tentu diagendakan di bulan September ada grup J yang tentu saja eventnya juga sangat berat. Sehingga sebagaimana yang kami kemukakan, ada setidaknya 8 pemain di edisi saat ini, U23 saat ini yang dicoret, guna untuk menambah pemain baru. Yang tentu saja harapannya setidaknya bisa menjuarai kualifikasi Piala Asia. Pertanyaan berikutnya, lalu siapa pelatih yang mungkin bisa ditunjuk untuk bisa menangani tim Indonesia atau timnas kita di SEA Games? Tentu pilihan utama barangkali adalah Indra Syafri. Karena Indra Syafri sosok pelatih yang tentu saja yang saat ini juga termasuk PLT dari teknik, atau tentu saja menjadi instruktur teknik, atau bahasanya tentu sederhana saja adalah menjadi penasehat teknik dari PSSI yang kemarin itu bisa merebut medali emas SEA Games setelah 32 tahun kita tidak mendapatkan medali emas dari cabang sepak bola. Sehingga kualifikasinya adalah pilihan pertama tentu Indra Syafri. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya barangkali adalah Nova Arianto, putra dari Bapak Sartono Anwar, yang tentu saja sekarang melatih U17. Kalau yang Sartono Anwar ini, atau yang, mohon maaf, yang kita kondisikan untuk melatih U17 atau Nova Arianto, sepertinya akan sangat sulit. Karena apa? Karena di bulan Agustus ini juga ada namanya Piala Kemerdekaan. Yang Piala Kemerdekaan ini diadakan di Sumatera Utara, yang tentu saja setidaknya diikuti oleh 3 negara, dari Amerika Latin, dari Asia, dan mungkin tuan rumah Indonesia. Sekalian mencoba U17 yang tentu saja ini menjadi racing star, karena ini sudah dilatih atau sudah TC dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Menyeleksi sekitar 34 pemain U17, tetapi tidak termasuk Matthew Baker, karena Matthew Baker sudah pasti masuk di dalam U17. Nah, tentu saja ini menjadi
informasi yang harusnya kita sikapi. Seperti apa formulasi dari pelatih SEA Games yang akan datang? Tentu berbeda dengan pelatih yang menangani U23 sekarang untuk kualifikasi Piala Asia yang sekarang ini. Jadi ini menjadi pertimbangan dan perhatian kita. Kita harus memahami bahwa memang anak-anak kita, adik-adik kita sudah berjuang seberat mungkin, sudah mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin, sehingga tentu saja ini menjadi pertimbangan yang harus dilakukan. Kenapa kemarin bonusnya banyak? Karena sebagaimana ketahui bahwa orang mengatakan bahwa AFF itu piala ciki yang tentunya belum diakui oleh FIFA, minimal sepengetahuan saya. Dan tentu saja ini repotnya nanti adalah bahwa ada orang yang mengait-ngaitkan kalau belum juara AFF tentu belum berhasil timnasnya. Nah, monggo nanti dievaluasi sama-sama. Tapi setidaknya memang harapannya itu tidak seperti Piala Presiden yang kemarin. Harapannya Piala Kemerdekaan besok yang U17 ini tentu tidak seperti yang Piala Presiden kemarin. Mengundang tim dari Liga 1, tapi ternyata oleh Romney cedera oleh pemain Brazil yang ada di Arema FC. Ini tentu saja mari kita jaga betul-betul, khususnya jangan diupayakan atau sering-sering bermain tarkam, karena kemarin seakan-akan ketika Vietnam juara, tapi hujatan dari sana-sini, dari berbagai media, dari berbagai tokoh dunia, bahkan Ketua Komisi Wasit Dunia, Colina itu juga mengkondisikan bahwa kemenangan Vietnam adalah tidak sah secara kondisi. Tetapi tentu saja nasi sudah menjadi bubur, sehingga tentu saja Indonesia hanya sekedar tidak bisa memprotes apa yang menjadi kondisi tersebut. Walaupun sudah menggunakan VAR dan sudah menggunakan wasit dari Jepang. Nah, ini bahasanya Jepang itu dulu menjajah kita selama 3,5 tahun. Tentu saja harus juga sekarang ini juga kita dijajah dalam tanda kutip, mohon paampun dan bukan bermaksud provokatif, tetapi setidaknya hal-hal yang terjadi tentu pemirsa bisa melakukan investigasi, karena jejak digital itu akan awet atau tidak bisa dihilangkan. Tentu saja untuk tahap berikutnya, selain mungkin ulasan-ulasan tentang timnas, nanti bulan Agustus ini juga ada Premier League, tentu saja ada Liga Inggris. Bagi yang senang dengan Liga Inggris, tentu mari ke depan juga kita kaji, kita kondisikan untuk penyemangat kita, supaya kita juga paham bagaimana perjuangan dari teman-teman atau atlet-atlet yang sesungguhnya profesional di dalamnya. Karena tentu saja basicnya adalah mari kita melatih diri untuk bisa objektif, untuk mensikapi sesuatu. Kalau ke depan yang kemarin kita ketahui bahwa Malaysia bisa menghadirkan MU, Manchester United, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menghadirkan Liverpool. Dan di Liverpool itu ada Muhammad Salah, ada McAllister, yang tentu saja ini bisa mengkondisikan bahwa kemarin McAllister ini juga bisa ketemu dengan Sandy Walsh ketika bertanding di Jepang. Meskipun kesebelasan yang dinaungi oleh Sandy Walsh kalah dengan skor 3-1. Tetapi ini pun
sesungguhnya menunjukkan bahwa Indonesia insya Allah sudah tidak dipandang sebelah mata oleh dunia dan dipertimbangkan serta diperhatikan oleh dunia internasional bagaimana progres dari sepak bolanya. Terlepas dari apapun, semoga Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kancah dunia internasional dan nantinya sepak bola kita menjadi olahraga pemersatu yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi menjadi pemersatu. Apapun bidang kita, apapun profesi kita, tentu saja mari kita sikapi dengan sesuatu yang baik, dan Indonesia sudah mulai ke arah yang rel yang tepat, diketuai oleh Bapak Erick Thohir di jalur yang tepat, walau mungkin sana-sini ada hal-hal yang kurang bisa sesuai dengan harapan, tetapi apapun itu beliau sudah berkorban untuk kepentingan sepak bola kita. Miliaran rupiah sudah mereka keluarkan, beliau keluarkan. Bahkan tidak mungkin ketika Inter Milan, Manchester City, PSG, Chelsea akan bisa hadir ke Indonesia. Karena atas reputasi dari Bapak Erick Thohir, di samping menjadi pemilik Osport, juga pernah menjadi presidennya Inter Milan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga materi-materi kita bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan yang baru, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe channel ini, dan share tentu saja. Semoga atas bantuan panjenengan semua, kita bisa eksis, bisa berkontribusi lebih banyak, bisa menyodorkan materi-materi, memberikan materi-materi yang real, yang tentu saja jauh dari hal-hal yang menghujat sana-sini, ataupun sifatnya adalah edukasi untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak saja yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.